Cara mempersiapkan dana keuangan saat bercerai. Tidak ada orang yang menginginkan rumah tangganya harus hancur dan berujung pada perceraian. Semua orang yang menikah memiliki mimpi untuk hidup bersama dan membangun keluarga mereka sendiri. Akan tetapi tidak semua orang yang menikah sebenarnya telah siap secara mental dan finansial. Ya, dua hal ini sangat penting untuk disiapkan secara matang sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup berdua dan menghabiskan sisa hidup bersama, karena pada kenyataannya bukan perkara mudah untuk saling mengerti dan memahami sebagai sepasang suami dan istri atau orang tua. Tapi apa jadinya ketika dua orang yang tadinya berjanji hidup semati untuk selalu bersama dan menghadapi kehidupan berdua berubah 180 derajat menjadi pribadi yang mementingkan ego masing-masing? Jalan perpisahan tak lagi dapat dihindarkan. Jika sudah seperti ini, masing-masing dari pasangan itu bukan korbannya. Bisa jadi buah hati yang menanggung akibatnya. Maka dari itu, kiranya pahami beberapa kemungkinan masalah yang timbul ketika Anda dan pasangan tidak dapat lagi dirujuk untuk kembali ke berumah tangga bersama. Setelah Anda mengetahui beberapa potensi masalah yang akan muncul ketika Anda memutuskan berpisah dengan pasangan, tentu Anda tidak bisa hanya diam saja, karena orang lain bisa menjadi korban atas apa yang Anda alami. Salah satunya adalah anak Anda. Maka dari itu, meskipun berpisah, sebaiknya Anda juga mengetahui cara mempersiapkan dan mengelola keuangan supaya tidak bangkrut pasca bercerai. 1. Perhitungkan resiko yang harus diterima dan tanggung secara cermat. Kasus perceraian untuk alasan apapun harus ditangani secara khusus, supaya tidak merugikan seorang secara finansial. Beberapa masalah selain yang sudah disebutkan di atas adalah perubahan gaya hidup akibat tanggung jawab nafkah sudah ditanggung sendiri-sendiri. Selain itu, bisa jadi Anda harus rela kehilangan harta, paling tidak sebagian, sebagai akibat dari pembagian harta kepada mantan pasangan. Kebutuhan hidup anak bagi Anda yang sudah memiliki buah hati menjadi permasalahan harus disadari, karena Anda maupun mantan pasangan tidak lagi bisa melemparkan tanggung jawab untuk kelangsungan hidup buah hati. Ada hal yang lain yang dapat membebani keuangan Anda, seperti muncul biaya administrasi yang harus dilunasi selama proses perceraian berlangsung, mulai dari biaya pengacara, akuntan, notaris, bahkan divorce partner jika ada. 2. Daftarkanlah aset Anda. Masalah harta gonogini ini adalah potensi masalah yang paling utama muncul ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. Ketika ada penyatuan dua orang menjadi pasutri, akan ada penyatuan harta. Begitu pula ketika terjadi perceraian di antara mereka, maka harta tersebut juga harus terbagi. Ada sebagian harta yang bukan termasuk dalam golongan harta gonogini menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Harta bawaan yang sudah dimiliki masing-masing pasangan, suami atau istri sebelum menikah, dan 2. Harta perolehan atau harta milik suami maupun istri setelah menikah dan didapatkan dari hibat, wasiat atau warisan. Ketika terjadi perceraian, dua harta tadi tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Di luar kategori harta itu, maka termasuk harta gonogini yang wajib dibagi dua ketika terjadi perceraian. Maka dari itu, buatlah aset mana saja yang memang menjadi harta pribadi Anda sebelum dan sesudah menikah. Membuat dokumentasi mengenai aset itu harus mencakup semua hal, termasuk kwitansi serta akte kepemilikan yang tersusun secara rapi guna memudahkan proses perceraian. 3. Jangan lupakan tunjangan anak. Hadirnya anak dalam keluarga sudah layak dan sepantasnya dianggap sebagai tanggung jawab berdua, dan hal itu tidak boleh lepas meskipun pasangan suami istri ini akhirnya resmi berpisah. Sebagai kepala keluarga, suami harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk masalah tunjangan anak. Namun tak jarang dalam kenyataan tuntutan yang sama besar ini akhirnya harus ditanggung oleh pihak istri selaku ibu dari anak tersebut. Ini dia yang menjadi hal yang harus diingat oleh pasangan yang bercerai. Kendati dipisahkan oleh palu hakim yang meresmikan perpisahan, anak jangan sampai jadi korbannya. Ia tetap anak kandung dari pasangan yang berpisah dan tentu saja tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Meski telah diatur oleh undang-undang bahwa kewajiban terkait tunjangan anak ini tidak menggugurkan kewajiban sang ayah maupun ibu, tidak ada salahnya dari pihak istri membuat perjanjian yang berfungsi mempertegas kewajiban mantan suami dan menanggung tunjangan anak. Bahkan ketika perjanjian itu mengatakan bahwa tanggung jawabnya dibagi berdua.
Harus dirinci apa saja yang menjadi alokasi kewajiban sang ayah dan ibu.